Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Kak Valen juga sehat nih, karena Kak Valen gak lupa untuk sarapan, Kak Valen gak lupa untuk baca Alkitab, Kak Valen juga gak lupa untuk berdoa dan bersaat teduh. Dan jangan lupa, kalian harus selalu menggunakan masker. Tapi karena Kak Valen mengajar, jadi Kak Valen izin lepas masker dulu ya. Nanti habis itu Kak Valen pakai lagi deh. Oke? Ya teman-teman, kita mau sama-sama sekolah minggu. Namun sebelumnya, yuk kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan pimpinanmu. Pimpin dan sertai Tuhan supaya sekolah minggu kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam namamu kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Ya teman-teman, kita udah sama-sama berdoa ya. Kita mau lanjut dulu nih. Kita ingat-ingat pelajaran minggu lalu. Siapa yang masih ingat? Coba ingat, boleh ngacung dulu. Loh, kok pada celingak-celingut? Lupa ya? Yaudah, kalian ingetin ya. Hari ini kita akan sama-sama ingat pelajaran minggu lalu yang diajarkan oleh Mbak Jantika. Betul sekali ya. Kita mau ingat pelajaran minggu lalu yang berjudul tubuh kebangkitan versus tubuh jasmani. Ya, menurut teman-teman, apa sih itu tubuh kebangkitan? Apa itu tubuh jasmani? Terus tubuh kebangkitan sama tubuh jasmani sama apa beda? Ya tentu beda lah teman-teman. Beda ya. Tubuh kebangkitan itu lebih mulia daripada tubuh jasmani. Dan teman-teman, yang paling penting adalah kita percaya nggak dengan tubuh kebangkitan yang akan kita miliki? Percaya dong, harusnya dong, karena kita sama-sama mengikut Tuhan Yesus. Ya, teman-teman, tubuh kebangkitan itu telah Tuhan sediakan buat kita, orang-orang yang percaya, termasuk Mas Valen, juga teman-teman di rumah. Nah teman-teman, sedangkan tubuh jasmani ini tidak bisa ada di kerajaan surga karena ia mengandung debu dan darah. Sedangkan tubuh kebangkitan itu sungguh mulia di hadapan Tuhan, dan Tuhan Yesus sendiri yang memberikan. Nah gitu review pelajaran minggu lalu. Nah minggu ini kita akan belajar tentang kita nyanyi dulu yuk. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku
bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Nah, siapa di sini yang tadi nggak nyanyi? Jangan ketawa-ketawa ya. Kita harus nyanyi kalau misalnya ada pujian yang Kak ajak tadi. Oke? Jangan lupa kalau misalnya belum nyanyi, putar sekali lagi, kita nyanyi sekali lagi ya. Oke teman-teman, sekarang kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan yang diberi judul adalah mengampuni sebagai gaya hidup. Oke? Coba ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Mengampuni sebagai gaya hidup. Awas loh, kalau nggak diikutin loh, harus ikutin ya. Ya, kita mau belajar dari 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang kelima sampai 11. Kita baca bersama-sama ya. Nanti Kak Valen akan bacakan dan teman-teman bisa ikut membaca dari rumah masing-masing. Oke? Kita buka ya. 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang kelima sampai yang ke-11. Inilah firman Tuhan. Kita baca perikopnya bareng-bareng. 1, 2, 3. Harus diampuni orang yang bersalah. Oke, beginilah firman Tuhan. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkan, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya dia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihati kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Yuk masih lanjut. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuninya, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Ayat yang terakhir kita baca bersama-sama juga ya, lebih keras lagi. 1, 2, ini ya, 3. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Amin. Ya teman-teman, siapa nih yang memperhatikan bacaan yang kita baca? Dari mana tadi? Oh, good sekali teman-teman. 2 Korintus 2 ayat yang kelima sampai yang 11 berbicara tentang kita harus mengampuni orang bersalah. Siapa yang bersalah? Valen. Kalian semua bersalah.
Tapi teman kita juga pasti bersalah kan? Nah, tugas kita harus mengampuni. Nah, teman-teman, kalian mau tanya nih sekarang nih. Siapa di sini yang pernah sebel? Terus apa yang kalian lakukan? Misalnya teman kalian atau siapa yang nggak sebel? Kak Valen juga sebel, teman-teman. Kalau dia nggak sebel, nih Kak Valen kasih jempol. Pasti sebel ya kalau temen ada yang iseng, ada yang ngetawain, ada yang suka ngomongin di belakang. Tapi tunggu dulu, apa nih yang Rasul Paulus mau katakan kepada kita? Kita lanjut dulu nih ya. Kalau teman-teman yang pernah sebel, yuk kita dengar firman Tuhan pada hari ini. Apa yang dikatakan? Surat Paulus yang kedua ini berisi penjelasan Paulus mengenai rahasia dari pelayanan yang benar kepada Yesus. Dan teman-teman, penekanan penting dalam 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-5 sampai ke-11 ini adalah mengampuni kesalahan orang lain, terutama yang menyebabkan kesedihan, agar iblis tidak mengambil keuntungan dari hal itu. Tadi ayat yang kita baca terakhir, ingat ya teman-teman. Nah teman-teman, di 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-5 sampai 11 tadi ada 3 bagian penting yang harus kita sama-sama perhatikan. Yang pertama, pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai yang ke-9 itu ingin menyampaikan kepada kita bahwa kita mengatakan supaya setiap jemaat di Korintus bisa mengampuni, teman-teman, dan juga bisa menghibur hati orang yang mengalami kesedihan. Nah, Paulus memiliki tujuan memberikan surat ini kepada jemaat di Korintus. Ya karena itu tadi, karena ia berharap jemaat di Korintus dapat memaafkan, dapat mengampuni yang bersalah, dan juga menghibur orang yang sedih, teman-teman. Itu paling pentingnya ya. Kita bisa lihat di ayat yang ke-5 sampai 9. Nah, bagian yang kedua atau poin yang penting kedua adalah di pasal 10 kita lihat bersama-sama ya. Mengampuni seperti halnya Paulus mengampuni karena perbuatan itu dikehendaki oleh Allah. Nah, teman-teman, jadi sebelum Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus sudah terlebih dahulu mengampuni orang-orang yang bersalah kepada Paulus. Karena selain daripada itu membuat hati Paulus damai, itu juga yang dikehendaki Allah. Bahwa Allah menghendaki supaya kita anak-anaknya bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Seperti itu teman-teman. Paulus ingin menjadikannya dirinya sebagai teladan bahwa mengampuni orang lain itu harus dilakukan, teman-teman, karena itu membuat damai. Dan juga Paulus dalam perjalanan memberitakan Injil mengalami banyak rintangan, halangan, dan penderitaan dikarenakan banyak sekali orang yang menolak Injil Kristus. Nah, teman-teman, itu yang menjadi teladan dari Paulus. Paulus tetap gigih, tetap kuat, dan ia mampu mengampuni orang-orang yang menolak Injil Kristus, yang sebenarnya Injil Kristus itu adalah Injil yang benar, Injil yang menyelamatkan, teman-teman. Tapi Paulus memberi teladan kepada kita bahwa kita harus mengampuni orang-orang yang seperti itu. Nah, teman-teman, kita masuk kepada poin yang ketiga, tepatnya di pasal yang ke-11. Di pasal ke-11 ini kita diberitahu supaya kita tidak boleh membenci, kita harus mengampuni supaya iblis tidak mengambil keuntungan dari kebencian kita. Nah, teman-teman, siapa yang mau menguntungkan iblis? Kalau yang menguntungkan iblis berarti temennya iblis. Kak Valen mah gak mau, mending Kak Valen mengampuni daripada jadi temennya iblis. Kalian juga pasti mau jadi
muridnya Kristus kan, mau jadi teman Kak Valen juga kan, nggak mau jadi temannya iblis kan. Nah teman-teman, itu tujuan mengampuni yang ketiga adalah supaya kita tidak menjadi teman iblis, supaya kita tidak memberi keuntungan pada iblis. Kalau kita jadi dengki, kan iblis senang, Tuhan tidak senang. Nah di situ iblis diuntungkan karena kita benci, tidak mau mengampuni, iblis jadi senang, Tuhan yang sedih. Kita nggak boleh kayak gitu ya. Nah teman-teman, Kak Valen kasih tau lagi nih, salah satu kerja iblis adalah menuduh orang-orang percaya telah berdosa sehingga membuat mereka kehilangan harapan. Selain itu juga, iblis ingin memberdayakan melalui hal itu untuk menghancurkan kesatuan kita semua, termasuk jemaat di Korintus. Nah teman-teman, iblis itu gak senang kalau kita mengampuni, iblis itu gak senang kalau kita bisa memaafkan. Maka dari itu, iblis selalu membisikkan kita supaya kita tidak usah mengampuni. Iblis juga ingin kita tidak memiliki harapan. Ketika kita tidak mengampuni, iblis senang, kita pasti bingung, sedih. Nah itu yang tidak diinginkan Tuhan. Tuhan ingin kita mengampuni supaya kita memiliki harapan, kita bisa lebih bertumbuh dan dewasa teman-teman. Itu juga yang Paulus harapkan kepada jemaat di Korintus, juga kita orang percaya. Kita harus mampu mengampuni supaya Tuhan ada di dalam kita. Paulus sebagai teladan untuk mengampuni orang lain merupakan sebuah anugerah yang perlu kita disyukuri. Nah, jadi mengampuni adalah anugerah yang perlu kita syukuri, di mana kita lebih mengenal pribadi Paulus dari sudut pandang lain. Maksudnya adalah ketika kita bisa melihat Paulus dari sisi yang baik, itu menjadi sebuah teladan juga bagi kita teman-teman. Nah teman-teman, sedikit cerita lagi tentang Paulus. Paulus juga menekankan pengampunan. Paulus juga menekankan kepada murid-muridnya bahwa mengampuni orang lain harus dilakukan karena itu yang dikehendaki Allah. Seruan pengampunan kepada orang lain bukan suatu penghalang dan hambatan bagi apa yang kita lakukan. Jika kita mengampuni orang lain, keadaan hati kita akan menjadi lebih baik dan kita pastinya akan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, teman-teman, ingatlah bahwa dalam keseharian ketika kita melakukan kesalahan, kita juga meminta pengampunan kepada Tuhan. Kita juga meminta maaf kepada Tuhan. Nah, itu juga menjadi alasan kita untuk kita bisa mengampuni orang bersalah, karena jadi orang yang bersalah pada kita dan kita tidak ada bedanya. Kita sama-sama bersalah dan kita membutuhkan pengampunan daripada Tuhan. Oke teman-teman, jadi jangan mudah sebel, jangan mudah marah ya. Berikan pengampunan, ikhlas, santai, maafkan supaya ada damai dan kita bisa jadi berkat buat orang lain. Dan teman-teman, yang terakhir, yakin dan percaya ketika kita mengampuni itu adalah Tuhan yang berbicara pada kita, dan yakin juga bahwa mengampuni sebanyak-banyaknya selama kita masih memiliki kesempatan dan memiliki waktu. Nah teman-teman, kita mau baca ayat hafalan kita nih dari 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang 10a. Nah buka dulu yuk, kita buka. Nanti kita baca bersama-sama ya. 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-10 bagian A. 1, 2, 3. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sekali lagi, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuni juga. Yuk lihat ke kamera bareng-bareng gak? Dah, 1, 2, 3. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Oke, good teman-teman. Ulang sekali lagi ya, kalian mendengar. Good sekali, keren. Ya, teman-teman. Tadi kan di awal cerita, di awal firman, Kak Valen bertanya nih, teman-teman dalam proses sebel dalam hal apa? Nah, Kak Valen mau denger dong. Kak Valen mau tahu teman-teman sebel dalam hal apa. Contohnya Kak Valen,
nanti Kak Valen kasih contoh ya. Kak Valen, sebel karena temen jahil. Terus jawab di bawahnya, tapi Kak Valen mau mengampuni. Seperti itu aja, itu teman-teman. Atau kalau ada teman-teman yang punya kegiatan sebel lainnya, contohnya sebel karena teman meminjam pulpen tidak dikembalikan. Sering ya teman-teman, tapi saya sudah mengikhlaskannya supaya menjadi berkat buat dia, seperti itu. Atau ada yang lain, meminjam sepatu, meminjam baju, atau iseng dan lain-lainnya. Teman-teman bisa tulis ya. Jadi tugasnya ada 2. Yang pertama tadi sebel dalam hal apa, terus di bawahnya tulis, tapi teman-teman mau ngampuni nggak? Kalau mau ngampuni, seperti pelajaran hari ini jadi berkat. Kalau belum mengampuni, yuk berdoa dulu supaya bisa mengampuni. Oke, itu tugasnya ya. Nah teman-teman, sebelum kita tutup, Valen mengingatkan, jangan lupa ambil persembahan, taruh di botol, nanti bisa dibawa ke gereja ketika kita sudah bisa bersekolah minggu bersama. Oke, Valen mau berdoa untuk persembahan, juga doa penutup. Yuk sama-sama berdoa. Ucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena kasih setiamu kami boleh belajar bersama-sama hari ini. Pimpin dan sertai Tuhan, supaya Engkau menyertai dan memimpin kami, supaya kami dapat senantiasa seperti Engkau, mampu mengampuni. Kami juga mampu untuk menjadi berkat dengan kami mengampuni. Kami juga berdoa untuk persembahan kami yang kami berikan. Berkatilah supaya persembahan ini menjadi berkat dan berguna untuk gereja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pimpin dan sertai aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.